proposal atau apa, Pak. Di sini saya mengambil, beberapa untuk mengisi proposal penelitian. Yang pertama itu dari pendahuluan, saya ambil latar belakangnya, dari problem TIK yang ada di sekolah menengah pertama, seperti itu, Pak. Jadi saya mengambil ide untuk menerapkan, eee, materi computational thinking yang ada di mata pelajaran informatika kelas 7 di SMP, seperti itu, Pak. Nah, berikut ini latar belakangnya saya ambil dari beberapa sumber, kemudian beberapa penunjang juga, seperti itu. Di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini pada saat ini sudah sangat pesat, terutama sebagai penunjang dalam lingkungan pendidikan, seperti itu. Kemudian pembelajaran yang sebelumnya belum tersentuh dengan teknologi, kini sudah bisa dimanfaatkan dalam pengajaran. Pada institusi pendidikan, penerapan TIK ini saat ini sudah menjadi keharusan dalam menunjang pembelajaran. Karena penerapan TIK bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan atau kemajuan suatu institusi, seperti itu. Nah, dalam Rusman 2012 halaman 77 menyatakan bahwa pemanfaatan TIK ini dapat kita tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia, seperti itu, atau IPM, dengan cara membuka lebar-lebar akses terhadap ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian, dalam pembelajaran, untuk mengarahkan siswa untuk fokus dalam belajar, diperlukan sebuah alat yang menarik minat belajar siswa, seperti itu, Pak. Salah satunya dengan multimedia interaktif. Nah, multimedia dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran peserta didik, supaya informasi yang diberikan kepada peserta didik itu bisa mudah dimengerti dan dipahami. Kemudian bidang pendidikan dalam penyampaian bahan eh, ajar secara interaktif dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti audio atau suara, video, animasi, teks, dan grafik. Nah, ini saya kutip dari Munir 2012 halaman 9. Seperti itu. Ini 2012, maaf. Terus, kumaha? Bukunya Prof. Munir tentang multimedia, seperti itu. Bukan, diteruskan aja. Oh ya, baik. Mau Multimedia bagaimana? menyajikan informasi yang dapat dilihat, didengar, dan dilakukan, sehingga multimedia itu sangat efektif untuk sebagai alat penunjang pembelajaran. Nah, di mana hal tersebut menjadikan multimedia memiliki keistimewaan, seperti itu. Kemudian multimedia yang digunakan dalam pembelajaran juga memiliki berbagai model, seperti yang dikutip dari Henik dalam Munir 2012 halaman 60 itu menjelaskan bahwa model pembelajaran dengan multimedia dapat berupa drill and practice, kemudian tutorial, game, simulasi, penemuan atau discovery, dan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, untuk kasus ini saya mengambil dari beberapa model itu menggunakan game, seperti itu, Pak. Nah, di mana hal ini didukung oleh penelitian Price dan kawan-kawan pada tahun 2009 itu menyimpulkan bahwa penerapan visualisasi komputer dalam pembelajaran akan meningkatkan keterampilan berpikir kreatif seseorang. Nah, ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan game education dapat membuat siswa itu menjadi aktif sehingga termotivasi untuk belajar dan terjadi peningkatan keaktifan belajar saat proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Ini saya kutip dari M. Rohwani 2012 pada halaman 80. Seperti itu. Jadi, oleh karena itu, untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi, diperlukan strategi yang menunjang pembelajaran. Salah satunya saya mengambil
gaya discovery learning, di mana gaya discovery learning ini merupakan salah satu model atau salah satu metode yang mampu mengaktifkan siswa gitu. Di sana menemukan sesuatu yang berbeda, mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun menyenangkan. Kemudian guide discovery learning ini menurut taksonomi domain yang ditemukan menunjukkan adanya sebuah gaya instruksi di mana peserta didik diarahkan untuk menemukan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan guide discovery learning ini dilakukan atas petunjuk dari guru. Pembelajarannya dimulai dari guru mengajukan berbagai pertanyaan dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik kepada titik kesimpulan, seperti itu. Kemudian siswa melakukan percobaan untuk membuktikan pendapat yang dikemukakan dari soal tersebut. Nah, hal ini didukung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kartika Adi Wismawati pada tahun 2016, di mana di sana diperoleh bahwa model pembelajaran guide discovery learning ini memberikan hasil belajar yang lebih baik terhadap pemahaman peserta didik, seperti itu. Kenapa? Hal ini dibuktikan dengan 80,56% didapat peserta didik memiliki tingkat pemahaman dengan menggunakan metode guide discovery learning ini berbantuan multimedia. Nah, berdasarkan temuan dari Jameson 2015 dalam penelitiannya, yaitu dengan menggunakan guide discovery learning method pada learning by programmed dari 4 kelompok yang disediakan, yaitu 2 kelompok di mana di sana menggunakan guide discovery learning yang mendapatkan hasil signifikan, di mana kelompok-kelompok tersebut mendapatkan hasil di atas 45% dengan menggunakan uji Man-White-2, di mana metode guide discovery learning ini dapat mempengaruhi hasil belajar pada aspek kognitif. Hal ini dibuktikan juga bahwa ada pengaruh sebesar 0,014 setelah diuji T pada pembelajaran biologi pada siswa di SMA, seperti itu. Saya kutip dari Melanie 2012. Nah, berdasarkan fakta yang terjadi, di sini peneliti memilih untuk menerapkan judul, yaitu penerapan guide discovery learning berbantuan multimedia interaktif berbasis game untuk meningkatkan aspek kognitif siswa, seperti itu. Di mana rumusan masalahnya yang saya angkat, yang pertama, bagaimana peningkatan aspek kognitif siswa antara kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah setelah diberikan tindakan, yaitu berupa multimedia interaktif tersebut. Kemudian yang kedua, seberapa baik penilaian siswa terhadap multimedia yang disajikan, seperti itu. Yang ketiga, batasan masalahnya, yaitu supaya tidak meluas, maka di sini peneliti membatasi untuk permasalahan yang diangkat. Yang pertama itu penelitian hasil belajar itu yang akan diambil dari aspek kognitif dari revisi taksonomi Bloom oleh Lauren W. Anderson dan David Eyre pada tahun 2001. Itu pada kemampuan remember, understand, and apply, seperti itu. Kemudian batasan yang kedua, materi yang diambil itu materi computational thinking pada pelajaran informatika di sekolah menengah pertama. Kemudian yang ketiga, multimedia yang digunakan itu berbasis game dengan di dalamnya itu terdapat strategi guide discovery learning. Kemudian yang keempat, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan aspek kognitif siswa di kelompok atas, tengah, dan bawah setelah dilakukan tindakan seperti itu dengan penerapan multimedia interaktif. Kemudian mendapatkan penilaian peserta didik terhadap multimedia interaktif yang berbasis game tersebut. Dan manfaatnya di sini saya bagi 3. Yang pertama itu untuk peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru mengenai penerapan multimedia interaktif berbasis game tersebut. Kemudian untuk peserta didik, harapannya dengan adanya multimedia ini diharapkan dapat meningkatkan aspek kognitif terhadap materi pembelajaran informatika. Kemudian saya juga
berbagi juga ke guru dengan harapannya dengan adanya multimedia ini bisa sebagai alat bantu untuk menunjang pembelajaran dan memicu guru juga untuk belajar membuat multimedia pembelajaran seperti itu pada materi-materi yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Di sini saya bagi ke dalam beberapa bab. Yang pertama itu bab 1. Di dalamnya terdiri dari latar belakang penelitian yang berisi harapan data, maksudnya data berupa fakta yang mendasari yang dilakukan penelitian, rumusan masalahnya, kemudian batasan masalahnya, tujuan, manfaat, kemudian definisi operasional, hipotesis, dan sistematika penelitian. Kemudian di bab 2-nya, yaitu landasan teori. Pada bab ini, yaitu di dalamnya itu terdapat kajian teori yang berkaitan dengan penelitian. Kajian teori ini tersebut terdiri dari pengertian belajar, pembelajaran, seperti itu. Kemudian multimedia, kemudian metode guided discovery learning, gitu. Dan pembahasan mengenai game serta pengertian dari kognitif. Dan yang ketiga itu ada metode penelitian. Di sini di dalamnya itu berisi deskripsi mengenai metode penelitian yang dipakai, yang diteliti, kemudian desainnya yang digunakan, kemudian lokasi tempat penelitian di mana, seperti itu, serta penentuan populasi dan sampel. Terus kemudian waktu penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Ini saya simpan di bab 3. Kemudian di bab 4-nya pembahasan di sini menguraikan hasil penelitian berupa olahan data serta analisis temuan beserta pembahasannya, seperti itu. Dan yang terakhir bab 5 atau kesimpulan dan saran. Di sini simpulan analisis hasil temuan dari penelitian dan saran peneliti berdasarkan analisis temuan penelitian yang dijelaskan di dalam bab ini, seperti itu. Itu mungkin Pak untuk apa namanya? Oke, jadi metodenya apa ini? Belum? Metode yang digunakannya apa? Gimana Pak? Metodenya apa? Metode yang digunakan sebentar Pak, saya buka. Metode yang digunakan itu mixed method research, Pak. Jadi dengan di dalam desain penelitian itu menggunakan metode mixed method research, di mana mengkombinasikan atau menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Gitu. Harapannya sih seperti itu. Tapi melihat di lapangan seperti apa gitu kan, karena terkait keadaan sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan harapannya bisa terrealisasikan dengan metode ini, seperti itu Pak. Ya, maksudnya itu nanti di metode penelitiannya itu ini masuknya R&D. R&D itu kan banyak nanti. Menurut siapa? Kan pertama kan pengembangan, kemudian pengujian statistik dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, nanti ya supaya dipikirkan begitu, seperti itu. Sebab compositional thinking-nya itu di dalam pengembangan medianya itu mau apa? Nah, gitu. Ya seperti apa compositional thinking-nya itu? Nah, kan Anda tahu kan dulu mungkin berbasis atau berbantukan atau apa itu kan seperti itu. Saya pikir memasukkan compositional thinking ke dalam multimedianya seperti apa. Nah, kemudian literaturnya
Itu literatur kayak dulu deh kamu buat ini. Ini saya ngambil dari beberapa sumber yang saya Ya, buat, Pak. iya, tapi kan sekarang itu sudah 2001. Jadi Oh, jadi dalam literatur itu ambil setidaknya 3 atau 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, baik, Pak. Nah, kecuali kalau teori dasar. Kecuali Teori dasar ya kalau dari tahun abad 18, 15 juga boleh begitu. oh Teori iya, dasar ya. Tapi kalau kita kan penelitiannya ini penelitian aplikatif. Ya gitu Jar ya. siap, insya Allah, Pak. Jadi dicoba lebih diperdalam lagi sehingga ketemu novelty-nya, kebaruannya gitu. Kebaruan itu kan dilihat dari literatur terkini begitu. Baik, baik, Oke, baik. Siap, Pak. yang lain silahkan. Terima kasih, Prof. Yo, mangga. Mangga saha deui? Nu siap. Saya mau coba dulu, Pak. Dicoba, jangan dicoba, serius saja. Mohon maaf, nanti minta koreksinya juga, Pak. Oke. Baik, saya share screen dulu ya. Sudah nampak ya, Bapak Ibu? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya mau mencoba memaparkan atau mungkin minta koreksi juga sekalian. Semoga dengan pemaparan ini ada masukan berarti bagi saya sehingga ke depan seperti apa bisa tergambar. Baik, direncanakan saya mengangkat judul pengembangan pembelajaran berbasis e-learning pada mata pelajaran pemrograman dasar. Jadi sebetulnya karena kan saya mengajar bidang studi ini, jadi saya pengen mengangkat sebuah judul yang mungkin tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya ajarkan gitu, Pak. Ya. Baik, saya mulai dari pendahuluannya. Jadi pandemi virus COVID ini menjadi menjadi pemicu sebenarnya sehingga orang sekarang banyak membicarakan mengenai pembelajaran e-learning sebenarnya. Pembelajaran jarak jauh yang dalam artian adalah menggunakan berbasis web kah atau mungkin yang lain kah segala macam ya. Sehingga membuat orang jadi bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang banyak sekarang beredar di dunia pada saat sekarang ini ya. Jadi nah kemudian begitu juga dengan pembelajaran ya. Jadi selama pembelajaran memang banyak terkendala dikarenakan keterbatasan tatap muka dikarenakan COVID-19. Banyak sekolah, institusi, lembaga mulai beralih atau banyak menggunakan aplikasi e-learning
ya. Di antaranya adalah aplikasi Moodle tentunya. Ya kebetulan karena sekolah yang saya ampu, saya sekarang ini menggunakan Moodle, Pak. Ya, saya langsung masuk ke perumusan masalah saja. Berdasarkan latar belakang permasalahan dari penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu bagaimana merancang pembelajaran berbasis e-learning, mata pelajaran pemrograman dasar, pada materi algoritma pemrograman yang dapat meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana mengembangkan pembelajaran berbasis e-learning, mata pelajaran pemrograman dasar pada materi algoritma pemrograman yang lebih efektif dan efisien dan menarik. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan hasil pengembangan produk pembelajaran berbasis e-learning pada mata pelajaran pemrograman dasar pada materi algoritma pemrograman. Adapun tujuan penelitiannya adalah, yang pertama adalah untuk mengetahui rancangan pengembangan pembelajaran berbasis e-learning, mata pelajaran pemrograman dasar, materi algoritma pemrograman dasar meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa. Kemudian nomor 2, untuk mengetahui pengembangan pembelajaran berbasis e-learning, mata pelajaran pemrograman dasar, materi algoritma yang lebih efektif, efisien dan menarik. Serta yang ketiga, untuk mengetahui implementasi dan evaluasi produk pengembangan pembelajaran berbasis e-learning, mata pelajaran pemrograman dasar, materi algoritma pemrograman. Adapun manfaat atau signifikansi penelitiannya adalah, yang pertama adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan model pembelajaran berbasis e-learning, mata pembelajaran pemrograman dasar, materi algoritma pemrograman. Kemudian yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau informasi untuk memiliki atau menentukan strategi pembelajaran mata pelajaran pemrograman dasar, materi algoritma pemrograman. Ini adalah struktur organisasi tesisnya. Biasa, mungkin standar bab 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah kajian pustakanya. Ada pendidikan kejuruan, menerangkan mengenai pendidikan kejuruan, kemudian mata pelajaran pemrograman dasar, kemudian yang ketiga aplikasi website, kemudian e-learning, kemudian hasil penelitian yang relevan, diantaranya ada, saya cantumkan ada 4. Mungkin nanti saya review lagi dan saya tambah lagi. Nah, kemudian yang bab ketiga, metode penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan R&D, Research and Development. Jadi data dikumpulkan dalam berupa data kualitatif dan kuantitatif. Jadi objek penelitian ini adalah pengembangan pembelajaran berbasis e-learning yang dirancang untuk pembelajaran pemrograman dasar. Dan subjeknya adalah guru sebagai pengampu, kemudian mahasiswa yang mengikuti mata kuliah, kemudian langkah-langkah penelitian ini mengacu pada R&D Borg and Gale. Jadi keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber member checking. Nah, kemudian nanti di sana dijelaskan nanti juga dampak dari informasi positif dan negatifnya. Sementara itu Pak, yang lain belum saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian-kajiannya, dari hasil penelitian orang lain dan lain sebagainya, gimana? Ya, baca-baca itu dan lain sebagainya. Ya, saya ada baca-baca dari beberapa paper Pak, jurnal, kemudian diantaranya saya ambil beberapa, kemudian saya coba ramu lagi gitu Pak. Ini masih kurang mungkin ini Pak. Iyalah, masih ini mah ya, tapi nggak apa-apalah. Yang penting nanti ketika di submit atau di ujian nanti harus lengkap. Ya, Pak. Karena apa, di latar belakang itu kan seperti kemarin udah dikatakan, ada teori itu diuji coba oleh penelitian lain dalam bentuk jurnal dan lain sebagainya 3-5 tahun terakhir.
ada data dan fakta sehingga terjawab mengapa masalah ini diteliti gitu. Supaya terjawab seperti itu. Ya. Silakan, ada lagi yang perlu disampaikan? Dengan siapa ini? Saya melalui handphone ini. Lagi. Pak Alko. Pak Alko. Ya Pak. Jadi nanti tolong di ini ya, didukung oleh teori-teori serta hasil penelitian terkini dari orang lain. Jadi tidak hanya penekanannya kepada pembelajarannya saja, sebab kita itu ke master pendidikan ilmu komputer begitu. Jadi jangan sampai sama atau mirip-mirip seperti Tekpen begitu. Jadi kajiannya itu dari sisi ilmu komputernya, pendidikan ilmu komputernya seperti itu. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Alko. Terima kasih banyak Pak. Mangga Sadi, yang ada, yang siap. Assalamualaikum, Prof. Mangga, saya. Eri, Pak. Pak Eri, oke. Mangga Pak Eri. Ya, Pak. Sebelumnya mohon izin, Pak, untuk share screen. Mangga. Sudah muncul ya, Pak? Ya, udah. Nah, ini untuk judul yang saya ajukan ya, Pak. Karena memang saya basicnya bukan pendidikan, jadi memang untuk machine learning-nya saya munculin di judul gitu, Pak. Jadi memang judulnya itu media pembelajaran senam untuk anak tunagrahita berbasis Kinect menggunakan learning vector quantization. Gitu. Jadi memang ada 3 pokok bahasan yang dibahas di penelitian ini tuh. Salah satunya adalah media pembelajaran untuk anak tunagrahita. Si media pembelajaran itu nanti secara otomatis dia tahu salah dan benar, bisa mengkoreksi secara langsung menggunakan machine learning seperti itu. Ya. Nah, adapun latar belakangnya itu yang pertama, pendidikan merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Itu tergantung dalam Undang-Undang Dasar pasal 31, Pak, kita sudah tahu. Dan anak ABK itu memiliki hak yang sama, namun anak ABK itu memiliki keterbatasan atau perbedaan dengan anak pada umumnya, sehingga memerlukan perhatian khusus untuk penyampaian informasi atau penyampaian materi. Seperti itu. Ini dikatakan oleh Saputra dan Febrianto pada tahun 2019. Berkebutuhan khusus itu memiliki kelainan mental dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan memiliki keterbatasan dalam berpikir. Sudah mulai kelihatan bahwa harus ada perhatian khusus nih untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya itu karakteristik anak tunagrahita, salah satunya adalah sukar berpikir dan cenderung belajar melalui pengalaman secara konkret dalam menerima materi pembelajaran. Ini disampaikan oleh Maulidia pada tahun 2020 ya. Selanjutnya di penelitian beliau itu menggunakan multimedia interaktif, yaitu melibatkan ini itu memberikan pembelajaran berupa video dan audio seperti itu. Terus di penelitian selanjutnya itu pada tahun 2018 itu dilakukan
Terus dan 15 anak Down syndrome berusia sekitar 8 sampai 14 tahun. Nah, kemudian anak-anak itu dibagi dua kelompok, dan kelompok yang kedua itu diberikan pembelajaran, kelompok yang pertama itu diberikan pembelajaran secara konvensional, dikasih pembelajaran seperti biasa. Yang kedua itu diberikan pembelajaran menggunakan media interaktif, dan itu menunjukkan hasil bahwa kelompok 2 memiliki ke-1. Itu oleh PECIA pada tahun 2018. Itu upaya peningkatan perkembangan kemampuan motorik anak tunagrahita selanjutnya dapat dilakukan kita sebut senam. Gitu. Jadi salah satu alat atau media yang biasa digunakan itu adalah Kinect. Jadi Kinect itu adalah satu alat yang digunakan untuk menangkap gerakan kita secara full print, jadi 3D gitu. Jadi Kinect itu bisa menangkap badan kita dari atas sampai bawah secara real time. Nah, terus kenapa menggunakan machine learning? Itu machine learning digunakan untuk mengevaluasi langsung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi nanti si media pembelajarannya itu bisa langsung tahu, oh kalau mungkin yang kayak gini kurang benar, harus diulang lagi gitu. Jadi memang secara tidak langsung ini memberikan manfaat gitu. Terus pada penelitian sebelumnya itu yang memanfaatkan Kinect dan LVQ itu untuk anak apa ini? Tunagrahita di area kerja ya, menghasilkan akurasi sekitar 92% untuk LVQ-nya. Jadi LVQ itu sangat bisa digunakan untuk mendukung Kinect gitu. Rumusan masalahnya bagaimana pembangunan multimedia berbasis Kinect untuk meningkatkan ketertarikan dan fokus anak tunagrahita. Bagaimana membangun multimedia berbasis Kinect untuk pemahaman LVQ dalam mengoreksi setiap gerakan anak senam secara real time. Batasan masalahnya itu bahwa setiap gerakan itu tidak bisa atau sudah diterjemahkan langsung. Jadi hanya 7 gerakan dasar. Kalau saya cari di berbagai referensi itu hanya 7 gerakan dasar yang digunakan dalam media pembelajaran ini. Gitu. Jadi hanya gerakan-gerakan dasar saja. Gitu. Tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana pembangunan multimedia berbasis Kinect untuk meningkatkan ketertarikan fokus anak tunagrahita, mengetahui bagaimana pembangunan multimedia berbasis Kinect untuk pemahaman senam atau gerak dasar, mengetahui bagaimana akurasi learning progression dalam mengoreksi setiap gerakan senam secara real time. Ini untuk manfaat penelitiannya bagi guru, bagi peserta didik, dan bagi penelitian yang lain. Itu untuk kajian pustakanya kita tahu bahwa Maulidah juga di tahun 2020 mengatakan bahwa anak tunagrah itu memiliki 3 tingkatan atau 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok sedang, ringan, sedang, dan berat ya. Untuk yang ringan itu memiliki IQ sekitar 50-70. Tunagrahita ini mereka batas. Gitu. Terus untuk yang sedang itu ada di 30-50 untuk kemampuan IQ-nya. Kalau yang ini itu mereka bahasa dan lain sebagainya. Untuk yang paling yang berat itu ada di IQ di bawah 30. Terus media pembelajarannya itu Sari dan teman-teman di tahun 2020 mengatakan bahwa multimedia interaktif merupakan salah satu contoh media pembelajaran yang banyak digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Terus media pembelajaran senam memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam pengalaman belajar yang secara sistematis. Gerak dasar senam inilah ialah suatu gerakan yang membutuhkan kecepatan dan keserasian gerak fisik. Itu menurut Ilhamri pada tahun 2021 ya.
Terus ini baru sampai sini ya Pak, mohon maaf karena saya tuh agak bingung gitu, karena kebetulan saya belum ngajar juga ya Pak. Jadi saya masih kebingungan untuk menentukan metode yang digunakan dalam pembangunan media pembelajaran, berbeda dengan ketika membangun sebuah aplikasi atau sebuah produk gitu. Di sini perangkat yang digunakan adalah Kinect. Jadi Kinect kita awalnya digunakan untuk game saja, namun di beberapa penelitian atau penelitian ke depan atau sekarang itu menunjukkan bahwa Kinect itu memiliki potensi atau dapat digunakan untuk media pembelajaran, dan peserta didik sangat menikmati proses pembelajaran itu, Fajri dan lain-lain, dan teman-teman pada tahun 2020. Terima kasih Pak, masih sampai sana sih Pak, belum, masih sangat jauh. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, harus banyak baca lagi ya, belajar lagi. Pokoknya pikirannya jangan mengembangkan sistem saja. Ini penelitian aplikatif untuk menyelesaikan masalah nyata di dunia real. Jadi komputer itu bagaimana ilmu komputer bisa menyelesaikan masalah di dalam dunia pendidikan. Nah, gitu. Nah, jadi hilirisasi dari ilmu komputernya harus kelihatan. Nah, gitu. Jadi tidak teknis banget begitu seperti ilmu komputer MKOM, bukan. Ini ilmu komputer yang diaplikatifkan untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Nah, gitu. Ya, Pak Eri, seperti itu. Ya, nanti bisa baca-baca lagi lah. Ya, seperti komen-komen yang tadi lah. Tidak semua ini. Begitu. Oke, nuhun Pak Eri. Mangga, satu lagi, dua lagi lah. Silakan. Pertemuan ini 5, nanti 5, selesai. Saya coba, Prof. Ya, mangga. Baik, izin share screen. Mangga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Pak Prof. Munir dan teman-teman semua atas waktunya. Ini rencana atau penelitian yang akan saya laksanakan, sederhana sebenarnya, yaitu mengenai pengaruh metode pembelajaran Computer Science Unplugged atau CSU terhadap hasil belajar siswa SMK kelas 10 dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Studi kasusnya adalah di kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 Talaga, Majalengka. Nah, memang saya juga basicnya bukan dari kependidikan, mungkin ini meraba-raba juga, Prof. Baiknya seperti apa, mohon koreksinya juga ke depan. Oke. Latar belakang yang membuat saya kenapa harus mengambil penelitian itu, bagaimana penerapan CSU di mata pelajaran pemrograman dasar, itu karena yang pertama adalah memang siswa kita itu sangat bervariatif. Nah, tentunya bervariatif di sini adalah dari segi kemampuan dan juga dari segi sarana dan prasarana. Nah, selain daripada itu, di sekolah pun kita memang terbatas terkait sarana dan prasarana yang ada. Artinya laboratorium yang ada di sekolah, khususnya di SMKN 1 Talaga, memang itu belum sesuai dengan yang Permen atau Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan, yang di dalamnya itu harus ada komputer, printer, scanner, dan lain-lain. Memang sudah ada printer ada, scanner ada, tetapi memang belum sepenuhnya bisa mengcover siswa yang ada. Artinya komputer itu tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah ini. Kalau misalkan diibaratkan jumlah siswanya 36, kemungkinan besar paling banyak itu komputernya hanya ada 20. Tentu itu, dan itu pun masih ada komputer yang rusak-rusak gitu ya. Artinya kalau misalkan dipakai atau digunakan paling 1:2 atau bahkan 1:3. Tentu pembelajaran yang berhubungan dengan komputer itu sangat tidak efektif ketika siswa tidak pernah menggunakan komputer sama sekali. Kemudian
Saya mengambil dari salah satu penelitian Kurniawan, ini tahun 2017, bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang implikasinya peningkatan sarana dan prasarana ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru yang menunjang ke arah perbaikan mutu dan proses hasil belajar. Nah, kemudian juga yang menariknya yang saya ambil di penelitian ini adalah bahwa di tingkat SMK itu cenderung siswa dianggap terampil ketika siswa tersebut mampu menggunakan aplikasi komputer, tidak atau bukan memahami bagaimana cara komputer itu bekerja, sehingga sering dianggap bahwa pembelajaran komputer itu dianggap sukses apabila siswanya hanya terampil menggunakan aplikasinya saja tanpa paham bagaimana dasar-dasar komputer itu bekerja, gitu ya. Nah, ini mengutip dari Nurjaman 2011 sih. Nah, kondisi inilah yang menarik perhatian saya, bagaimana pendekatan atau bagaimana pendekatan yang berbeda agar masalah keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, khususnya adalah laboratorium komputer, dan siswa dapat lebih memahami bagaimana cara komputer itu bekerja. Nah, sehingga diambillah metode komputer CS Unplug atau yang biasa dikenal dengan CSU untuk pembelajaran ini, yaitu untuk pembelajaran pemrograman dasar. Nah, kemudian dari penelitian sebelumnya, itu terakhir kali penelitiannya itu adalah tahun 2013 dan tahun 2014 yang menerapkan CSU di dalam pembelajaran, menyatakan bahwa CSU itu katanya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, gitu. Khususnya kalau misalkan di yang penelitian Hikmawan tahun 2013 itu, bahwa dalam penelitian tersebut Unplug dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran biner. Nah, kemudian di Mahisanya tahun 2014 metode CSU menjadi alternatif pengajaran yang dapat dikatakan berhasil dengan alasan lebih banyaknya siswa yang mengatakan suka, menarik, senang, aktif, tidak bosan, lebih paham, antusias, tidak membuat siswa bingung, bermanfaat, lebih mudah dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Nah, itu dari penelitian yang sebelum-sebelumnya gitu ya, tahun 2013 dan 2014. Nah, dari hal-hal tersebutlah yang menjadi ketertarikan saya untuk menerapkan bagaimana metode pembelajaran CSU berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 untuk mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, di mata pelajaran pemrograman dasar pun kan memang itu banyak sekali materi yang diajarkan. Nah, yang akan saya jadikan contoh ini adalah di materi mengenai struktur kontrol perulangan. Karena memang di materi struktur kontrol perulangan ini berdasarkan hasil ujian harian yang saya ujikan ke siswa bahwa lebih dari 50% siswa itu tidak lulus di hasil ujian hariannya. Sehingga berarti saya anggap bahwa materi perulangan ini dianggap sulit terhadap siswa. Nah, sehingga perlu ada alternatif lain bagaimana cara memaparkan atau menyampaikan materi perulangan kepada siswa supaya siswa lebih memahami dan mengerti akan materi perulangan itu. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran dengan metode CSU dibandingkan dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional. Kemudian, apakah ada perbedaan peningkatan hasil pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran CSU dengan metode pembelajaran konvensional? Nah, kemudian tujuannya juga menganalisis perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan metode CSU dengan metode konvensional dan mengevaluasi perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran CSU dan konvensional. Nah, batasan masalahnya objeknya itu adalah kelas 10 siswa RPL SMKN 1 Talaga, kemudian materi yang diajarkannya adalah struktur kontrol perulangan, kemudian hasil belajar siswa yang diukur itu hanya berupa aspek pengetahuan atau kognitif saja, berupa soal pilihan ganda sebanyak 30 soal. Dan ini manfaatnya untuk siswa meningkatkan pemahaman siswa terkait materi perulangan atau looping, kemudian merangsang siswa ketertarikan siswa tidak hanya mahir dalam menjalankan aplikasi komputer, tetapi juga mahir dalam memahami bagaimana komputer bekerja, kemudian merangsang motivasi siswa mempelajari mata pelajaran pemrograman dasar karena terlibat langsung di dalam pembelajaran. Dan bagi kita sendiri manfaatnya adalah memberikan inovasi baru dalam pembelajaran sehingga menjadi alternatif dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar maksudnya. Kemudian mendorong guru lebih kreatif dalam memberikan materi kepada siswa. Nah, kemudian di bab 2-nya ini di tinjauan pustaka atau di kajian pustakanya
Saya masukkan mengenai apa itu CSU atau Computer Science Unplugged, mulai dari sejarahnya, siapa yang menemukannya, kemudian karena apa dasarnya, kemudian metodenya seperti apa. Di sini sudah saya masukkan. Yang selanjutnya ini juga sama bahwa metode pembelajaran Unplugged itu tidak menggunakan komputer, learning by doing, pembelajaran dengan menyenangkan, tidak membutuhkan peralatan khusus, kemudian pembelajaran untuk semua orang, kooperatif, dan seterusnya. Nah, kemudian apa itu hasil belajar juga dimasukin di dalam tinjauan pustaka. Yang selanjutnya adalah di bagian bab 3-nya. Di bab 3-nya itu adalah metode penelitian, metodologi penelitian. Jadi penelitian yang akan digunakan metodenya adalah menggunakan metode quasi eksperimen design, di mana metode penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Itu kata Sugiono 2012. Jadi nanti saya itu menggunakan 2 kelas, karena kebetulan kelas 10-nya ada 2 kelas di sekolah kami gitu ya. Kelas 10 RPL 1 dan 10 RPL 2, di mana nanti kelas 10 RPL 1 itu menjadi kelas kontrol, ya, kelas kontrol untuk kelas 10 RPL 1, dan kelas RPL 2-nya kelas 10 RPL 1 menjadi kelas eksperimen dan kelas 10 RPL 2-nya menjadi kelas kontrol. Jadi nanti di kelas 10 RPL 1 itu akan diterapkan model CSU, kemudian di kelas 10 RPL 2 diterapkannya metode konvensional. Nah, yang nantinya setelah kita menerapkan di 2 kelas tersebut, pertama itu dilakukan pretest terlebih dahulu untuk 2 kelas di tahap pelaksanaan penelitiannya. Kita lakukan pretest dulu apakah hasilnya seperti apa di 2 kelas itu, kemudian dilakukan proses pembelajaran yang CSU dengan yang konvensional, kemudian dilaksanakan post test. Apakah ada perubahan yang signifikan terkait penerapan CSU ataukah tidak. Nah, itu mungkin gambaran umum terkait yang saya teliti. Nah, ini mungkin rencana atau jadwal penelitiannya saya coba ini aja sih, gambar-gambar sedikit gitu ya, terkait tahap perencanaan di bulan pertama, misalkan tahap pelaksanaan 2 bulan, kemudian tahap akhir di bulan keempat misalkan. Nah, seperti itu mungkin yang saya Prof terkait penerapan CSU untuk mata pelajaran pemrograman dasar, apakah mengukur apakah dapat meningkatkan hasil belajar siswa ataukah tidak. Oke, terima kasih. Mungkin ada saran dan masukan. Masukannya, literaturnya masih kurang, sehingga tidak nampak kebaruannya. Oh gitu. Begitu ya. Literatur. Ya, karena untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan didukung oleh literatur yang terkini, terutama dari jurnal-jurnal seperti itu. Oke, siap Prof. Mohon. Oke. Itu saja, saya pikir. Oke. Nanti saya jelasnya kan nanti kalau sudah jadi proposalnya. Nah, gitu. Ya, betul Prof. Karena kan belum baru inilah kira-kira ke situ gitu. Iya. Nah, oke. Mohon. Masih ada atau enggak? Ya, terima kasih Prof. Satu orang lagi. Siap, Prof. Siapa? Asep Indra, Prof. Cuma saya izin matikan kamera. Ini di sini hujan, jadi sinyalnya lumayan rada jelek. Oke. Teman-teman sudah nampak belum ya? Sudah. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Profesor Munir dan teman-teman sekalian. Di sini saya coba memaparkan mengenai proposal penelitian, ya, di mana proposal ini berjudul atau baru topiknya yaitu mengenai pengembangan pembelajaran anti-bullying atau perlindungan berbasis game visual novel menggunakan RenPy.
Nah, di sini yang melatar belakangi kenapa saya coba mengambil judul ini atau topik ini. Kita tahu bahwa bullying itu sekarang lagi banyak sekali gencar, bukan cuma secara langsung, verbal dan sebagainya seperti itu, tapi juga sudah terarah ke cyber sekarang. Jadi sudah banyak juga terjadi di media sosial dan sebagainya. Nah, di sini bullying itu suatu proses pelecehan dan tindakan kekerasan yang disengaja, yang dilakukan oleh seorang atau lebih terhadap orang lain secara langsung dengan maksud untuk menimbulkan perasaan tertekan. Ini menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS 2015. Nah, sedangkan intimidasi sendiri itu adalah perilaku agresif dan tidak diinginkan di antara siswa di sekolah dan sering terjadi berulang kali selama periode waktu tertentu. Nah, tentu saja di sini bullying itu merupakan masalah serius yang terjadi pada remaja, terutama di lingkungan sekolah. Ya. Di lingkungan sekolah juga terutama di tempat-tempat yang bebas dari pengawasan guru dan orang tua, seperti misalnya di kantin, seperti di toilet dan sebagainya. Nah, tekanan seperti bullying ini tentu saja dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri pada remaja. Hal ini disebabkan timbulnya rasa tidak nyaman, cemas, depresi, kemudian prestasi belajar tentu akan menurun karena siswa tersebut akan malas berangkat ke sekolah, rendah diri dan rasa tidak berharga, bahkan bisa terjadi perilaku kekerasan. Nah, perilaku bullying ini berdampak sangat negatif sekali terutama pada korbannya. Di sini efeknya ini bisa jangka panjang, ya. Kalau tentu saja juga jangka pendek gitu. Efek jangka panjang atau efek jangka pendek ini ditimbulkan oleh pelaku bullying di sekolah dapat berupa perasaan yang tidak aman dan merasa terancam. Kemudian harga diri merasa rendah, dan setelah itu siswa tersebut otomatis merasa karena selalu dibully, jadi malas berangkat ke sekolah. Ya, tentu saja tingkat kehadiran di sekolahnya pun menurun. Ya. Kemudian di sini berdasarkan penelitian ya, siswa internasional atau OECD, ini merupakan program PISA, itu sebanyak 41% siswa Indonesia dilaporkan pernah mengalami perundungan atau bullying. Nah, setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Nah, tentu saja ini presentasi angka perundungan siswa di Indonesia ini berada di atas angka rata-rata negara OECD ya, yang sebesar 23%. Nah, sedangkan menurut data pengaduan KPAI sendiri itu menyebut tahun 2020 terjadi lonjakan pengaduan mengenai keluarga dan pengasuhan alternatif, pendidik pornografi dan cybercrime serta kasus perundungan lainnya. Nah, hal ini itu berbanding lurus dengan peningkatan anak putus sekolah di Indonesia. Nah, menurut Retno Listiarti sendiri dari KPAI, perundungan menjadi salah satu sebab peningkatan putus sekolah di Indonesia. Jadi sangat penting sekali untuk menyelesaikan kasus perundungan ini. Nah, KPAI sendiri mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, ya, dari tahun 2011 sampai 2019, itu ada sekitar 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Nah, untuk bullying baik di pendidikan maupun sosial media itu angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Nah, yang menariknya di sini di masa pandemi COVID-19 itu kan banyak sekali siswa yang dirumahkan gitu ya, belajar secara daring. Tapi itu ternyata tidak memutus rantai perundungan gitu. Nah, karena apa? Karena perundungannya sendiri ini terjadi secara daring juga atau cyberbullying. Nah, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Makarim ini sangat menyoroti sekali untuk kasus perundungan ini, kasus perundungan di internet atau bullying online yang dialami pelajar. Ya. Nah, di SMK Negeri 1 Talaga sendiri, ya, jadi tempat saya menulis penelitian ini, kebetulan satu sekolah dengan Pak Asep Doni, ini masih banyak sekali kasus bullying yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain.
Ya contoh kasusnya secara verbal gitu, menyebut nama orang tua gitu, menyebut fisik dan lain sebagainya gitu ya. Masih banyak terjadi, dan itu sangat tampak sekali terlihat gitu. Cuma saya penanganannya sendiri ini baru sebatas pengarahan gitu, pengarahan pemanggilan langsung oleh guru BK dan pengarahan ketika upacara gitu. Jadi ketika upacara disampaikan materi bullying dan lain sebagainya seperti itu. Ataupun dikumpulkan di kelas, dilakukan suatu edukasi melalui layar proyektor itu menggunakan PowerPoint, ya baru sebatas itu saja gitu. Nah, di tahun 2021 ini pemerintah Kabupaten Majalengka sendiri ini mulai gencar gitu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, itu baru saja minggu-minggu kemarin itu mulai gencar melakukan edukasi mengenai school bullying. Jadi memang sudah sangat prihatin sekali. Ya. Pemerintah juga sangat menyoroti sekali untuk kasus bullying ini. Nah, itulah yang yang akhirnya membuat ide gitu pada saya untuk mengambil topik ini gitu. Ya, karena sekarang itu siswa itu lebih banyak bermain game gitu ya. Lebih suka bermain game. Kalau diperhatikan itu kalau siswa ngumpul itu biasanya mereka selalu membuka HP di antara teman-temannya gitu berjejer seperti itu ya. Itu ternyata mereka main game gitu. Dan ternyata game itu bagi siswa itu lebih menarik gitu daripada belajar. Nah, gimana caranya kita selaku guru gitu ya, menciptakan pembelajaran yang memang disukai anak gitu. Ya. Itu saja yang berbasis game seperti ini. Nah, makanya di sini penulis berusaha membuat suatu penelitian bagaimana caranya membuat suatu pembelajaran yang berbasis game visual novel itu menggunakan aplikasi Ren'Py. Ya. Itu yang melatar belakangi saya. Nah, di sini dari pemaparan tadi, jadi ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih mengembangkan game visual novel yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran anti-bullying atau perundungan. Kemudian, seberapa besar sih tingkat kelayakannya, gitu, media pembelajaran berbasis game visual novel menggunakan Ren'Py ini, ditinjau dari segi aspek, media, dan materi ini. Nah, sedangkan untuk batasan masalahnya sendiri, supaya tidak terlalu melebar, jadi penelitian dilakukan itu untuk mengembangkan pembelajaran anti-bullying berbasis game visual novel. Ya, dan penelitiannya ini hanya terbatas pada materi bullying saja di kelas 10 ya, menggunakan aplikasi Ren'Py. Karena biasanya kasus bullying itu terjadi pada siswa-siswa yang baru masuk sekolah. Jadi mereka baru mengenal lingkungan. Biasanya ada kakak-kakak kelas yang seperti itu yang merasa diri sudah lama dan melakukan perundungan terhadap adik-adik kelasnya gitu. Biasanya terjadinya di kelas-kelas 10 yang dari SMP baru masuk ke SMK gitu. Nah, tujuan penelitiannya sendiri di sini diantaranya untuk mengembangkan pembelajaran anti-bullying atau perundungan berbasis game visual novel yang menarik tentu saja, yang menarik untuk siswa. Karena yang sudah dipaparkan oleh saya tadi di awal bahwa siswa itu ternyata sekarang itu lebih suka bermain game gitu. Coba Bapak Ibu perhatikan gitu ya, siswa itu kalau istirahat, mereka itu malah jarang ngobrol satu sama lain. Semuanya membuka HP dan fokus ke permainan mereka sendiri gitu. Nanti di dalamnya itu pemain akan mendapatkan gambaran skenario bullying, baik sebagai si bulliesnya, gitu, si pelakunya, atau si victimnya, atau si korbannya. Jadi ada skenario di dalamnya. Nah, kemudian mengetahui tingkat kelayakan pengembangan media pembelajaran berbasis game visual menggunakan Ren'Py. Gimana sih ke depannya kita apakah layak nggak sih pembelajaran menggunakan game visual ini di era digitalisasi pembelajaran sekarang ini gitu. Nah, dari sini manfaat penelitiannya kita bagi-bagi ya. Yang pertama untuk manfaat teoritis, tentu saja penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bacaan dan pengetahuan tentang pengembangan media pembelajaran berbasis game visual novel yang menggunakan Ren'Py.
serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti yang sejenis. Kemudian untuk penulis, tentu saja bagi saya sebagai penerapan ilmu, ya, karena saya juga harus terus belajar walaupun ya usia sudah tidak terlalu muda lagi, ya mau tidak mau harus menyesuaikan, ya. Itu ya Prof. Harus terus belajar mungkin ya Prof. Saya juga. Dan kemudian bagi dunia pendidikan, memperkenalkan sebuah pembelajaran berbasis game visual novel, ya. Walaupun saya browsing, saya sudah menemukan beberapa jurnal, artikel jurnal dan lain sebagainya itu sebanyak 21 kira-kira lah. Itu memang sudah ada yang mulai menerapkan game visual ini gitu. Ya. Kemudian bagi dunia teknologi, tentu saja dengan pembuatan game pembelajaran ini diharapkan dapat menginspirasi para pembuat game tentu saja, bukan hanya membuat game yang bedak-beduk begitu saja, jotos-jotosan, tapi juga membuat game yang bisa dipakai sebagai pembelajaran gitu untuk masa depan tentu saja para remaja Indonesia. Nah, di sini untuk bab 2-nya, kajian pustakanya, di sini ada pengembangan menurut Sugiono, di sini dipaparkan. Ya, kemudian ada media pembelajaran, yang tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa teman yang sudah presentasi terlebih dahulu. Jenis-jenis media pembelajaran, kemudian ini ada media audio, presentasi, game, media komputer, dan sebagainya. Terus kemudian media pembelajaran interaktif, ada tutorial, drill and practice, ya ini biasa kajian pustaka, simulasi, percobaan dan eksperimen, permainan, ya game yang tadi. Kemudian pengembangan media pembelajaran, saya langsung mungkin ke ininya ya Pak ya, Prof, ke metodologi penelitiannya, ke bab 3-nya. Di sini metodologi penelitiannya lumayan banyak juga ini kajian pustakanya nih. Oh ya, sebentar saya masuk dulu ke sininya ke apa sih lebih dalam tentang bullying gitu ya. Nah, tadi kan saya baru memaparkan bullyingnya saja gitu. Nah, di sini peran dalam bullying itu ada bullies ya, apa sih bahasa Inggrisnya ya? Pelaku bullying gitulah. Ini siswa yang secara fisik dan atau emosional ya melukai murid lain secara berulang-ulang. Ini menurut Always dan Motapa 2004. Kemudian ada juga victim, itu kalau nggak salah victim ya, korban bullyingnya. Ini murid yang sering menjadi target ya dari perilaku agresif si pelaku. Nah, kemudian ada lagi bully victim, yaitu pihak yang terlibat dalam perilaku agresif, tetapi juga menjadi korban perilaku agresif itu. Gitu. Jadi ternyata di dalamnya banyak juga gitu ya. Ada yang netral, yaitu pihak yang tidak terlibat terhadap perilaku agresif. Nah di sini ada faktor penyebab bullying, dari faktor keluarga, dari faktor sekolah, kemudian dari faktor kelompok sebaya, kondisi lingkungan sekolah, tayangan televisi dan media cetak, terutama siswa-siswa yang memang suka sekali dengan game yang bedak-beduk seperti itu. Ternyata mereka ketika bermain game, ketika ada salah satu siswa yang kalah, itu sering keluarlah bahasa-bahasa bullying yang verbal seperti itu, yang menggunakan bahasa binatang, menggunakan panggilan orang tua dan sebagainya. Ya. Jenis bullying sendiri itu ada bullying fisik, bullying verbal, kemudian bullying relasional, dan yang terbaru ini adalah cyberbullying. Gitu. Ini terjadi di media sosial, di Facebook, WhatsApp, ya, Twitter, dan sebagainya. Ini visual novel, kajian pustakanya, dan Ren'Py sendiri. Ren'Py itu adalah sebuah framework permainan di dalam bahasa pemrograman Python, ya, di mana di dalamnya itu memiliki berbagai macam fitur lengkap di dalam pembuatan aplikasi lain seperti pembelajaran interaktif, gitu ya. Metodologi penelitiannya ini kita pakainya R&D ya, dari Sugiono 2011 halaman 98. Ini di mana yang pertama adalah potensi masalah ya. Nah, jadi
Sebentar. Kemudian pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, kemudian revisi produk, uji coba pemakaian, dan revisi produk. Nah, untuk yang di 2011, ini salah, tadinya saya pakai 2006, ternyata udah ada 2011. Ini ternyata ada tambahan ya, produksi massal gitu. Kalau dulu kan cuma ada 9 tahapan saja langkah-langkah. Di 2006, ternyata di 2011 sudah ada tambahan, ternyata ada produksi massalnya untuk R&D ini. Nah, desain penelitiannya sendiri di sini oleh Munir 2013 nomor 101, di mana mulai tahapan analisis, studi literatur, studi lapangan, kemudian analisis, multimedia, pembelajaran, flowchart, storyboard, kemudian pengembangan, ya, sampai akhirnya di penerapan di laporan. Nah, ini tahapan analisisnya, ya, ada beberapa tahapan desain. Nah, kemudian ini jadwal penelitiannya seperti ini. Ini ABCD nggak saya tulis di sini, ABCD tadi untuk merepresentasikan yang tadi yang tahapan-tahapan desain tadi, tahapan penelitian desain yang di atas tadi, analisis, kemudian desain, dan tahapan pengembangan. Nah, mungkin itu Prof yang bisa saya sampaikan. Ini kebetulan daftar pustakanya belum saya masukkan semua. Ada 21 jurnal, diantaranya artikel, jurnal, dan tesis juga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kelihatan fokus, sampel nanaona dan lain sebagainya. Tinggal ini kayaknya yang lama ini. Waktu S1 nih. Enggak, Prof, bukan, Prof. Enggak, Serius? serius, ini saya baca-baca jurnalnya aja, Prof. Oke, siaplah. Kalau begitu tinggal untuk memperdalamnya lagi supaya lebih fokus. Jadi kalau buat proposal itu biasanya ini proposal yang ideal ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3, kisi-kisi biasanya. Nah, gitu. Kisi-kisi itu bahan-bahan untuk item-item untuk wawancara, angket, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, cukuplah pertemuan hari ini 5. Nanti yang kedua dan ketiga harus lebih baik kan? itu resiko yang pertama itu begitu. Tapi kan yang kedua dan ketiga nanti harus lebih baik sehingga semuanya belajar dan memperbaiki proposal supaya lebih efektif dan efisien. Di mana perlu nanti di semester 3 itu sudah mulai penelitian kan enak. Nah, begitu. Nah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Kalau tidak ada, saya pikir cukuplah ya hari ini. Ya, Prof. Ada kehadiran tetap aja di ini ya, nanti di spot. Biasanya siapa saya yang isi ya? Iya, Bapak isi. Oke. Nanti di ACC sama itu. Oke. Nah, jadi ini mah Iya, hadir 3 orang, Pak, tapi yang izin 2, yang satu nggak izin. kalau saya sih sudah sajalah kita biasa-biasa Hadirin saja. semua, Pak. Oke. Terima Ya, kasih, Pak. minta dokumennya nanti ya, Ibu. Oh, udah, Pak, udah dikirim di grup. Ya, nuhun, mangga wilujeng. Iya, Pak. Nuhun. Ya, Waalaikumsalam terima kasih, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.